Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, peserta masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Muhammadiyah Gamping yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pelajar berkarakter pemenang. Dan sebelum masuk ke materi, perkenankan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yosi Bayun Mutakin, SPD. Kalian bisa panggil dengan sebutan Pak Yosi. Dan di SMK Muhammadiyah Gamping, kebetulan saya diamanai sebagai kesiswaan. Dan selanjutnya kita akan berbincang mengenai sukses terlebih dahulu. Tentunya kalian sudah memiliki definisi sukses sendiri-sendiri ya. Ada yang menyebut sukses itu definisinya punya perusahaan, punya uang yang banyak, punya mobil yang mewah, atau rumah yang megah. Nah, apapun itu, kalian harus merubah pola pikir kalian ya mengenai definisi sukses tersebut. Oke, tidak masalah kalian punya definisi seperti yang Pak Yosi sampaikan tadi, akan tetapi sertakan juga alasan akhirat. Misalnya punya uang banyak untuk membantu saudara kalian atau siapa saja yang membutuhkan. Kemudian ketika punya mobil digunakan untuk membantu tetangga yang pergi ke rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi sertakan alasan akhirat, libatkan alasan akhirat dalam kesuksesan kalian. Karena apa? Karena hidup itu tidak hanya di dunia saja, ada yang lebih kekal yaitu di akhirat sana. Sertakan alasan akhirat. Selanjutnya, lalu apa yang kemudian mempengaruhi kesuksesan seseorang? Menurut penelitian yang dilakukan oleh Daniel Goleman ini adalah seorang tokoh di bidang psikologi. Nah, ini meneliti bahwa IQ itu menyumbang hanya 20% dari kesuksesan seseorang itu. Lalu apa yang lain? Yang lain adalah kecerdasan emosi dan juga karakter. Dan ini didukung dari data yang kemudian perusahaan itu mencari seseorang itu pinter itu nomor sekian, akan tetapi karakter itu yang lebih diutamakan. Seperti apa? Seperti disiplin, tepat waktu, jujur, kemudian juga dia sopan santun, tidak mudah menyerah. Nah, ini yang kemudian hal yang dicari oleh perusahaan. Nah, untuk itu kita juga akan membahas kaitannya dengan karakter pemenang. Jadi pelajar yang berkarakter pemenang. Tapi sebelumnya kita akan melihat juga apa sih kemudian masalah yang sering dialami oleh remaja. Kebetulan saya adalah guru BK dan dari beberapa masalah-masalah yang sering dihadapi oleh siswa itu dapat disimpulkan, dapat ditarik inti masalahnya, diantaranya beberapa hal yang akan kita bahas ini, dan hanya muter-muter di situ saja. Yang pertama adalah tidak punya tujuan atau orientasi. Nah, seperti kalian berjalan atau berlari tapi tidak punya arah tujuan, kira-kira sampai tidak pada tujuan. Nah, ini paling sering dialami oleh pelajar pada saat ini. Jadi dia tidak punya tujuan, mengapa dia belajar, mengapa dia kemudian sekolah. Nah, kalian harus cari tahu apa alasan itu, apa tujuannya kalian sekolah di SMK Muhammadiyah Gamping ini.
Selanjutnya adalah yang kedua adalah tidak paham cara. Terkadang seseorang pelajar itu sudah tahu dia pengen kuliah, dia pengen berwirausaha atau dia pengen bekerja, tapi dia tidak tahu caranya bagaimana kemudian meraih apa yang dia targetkan tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah malas dan apatis. Dia sudah tahu dia pengen sukses, tapi dia hanya nge-game, hanya main, diajak bolos, skip, itu juga mau seperti itu. Kemudian juga dia juga tahu apa yang harusnya dilakukan tapi tidak dilakukan, atau yang disebut juga dengan apatis. Dia tidak peduli lingkungan seperti apa, dia hanya memikirkan dirinya sendiri dan kenyamanannya saja. Dan selanjutnya adalah tidak punya integritas. Integritas itu gampangnya itu kepercayaan orang. Di integritas itu meliputi kejujuran, kemudian disiplin, tepat waktu, menepati janji. Nah, seperti itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan integritas. Kemudian yang terakhir adalah tidak respect, atau ini kaitannya dengan adab bagaimana bersikap dengan temannya, bagaimana bersikap dengan guru, dengan orang tua, orang yang lebih tua. Seperti itu, ini juga menjadi kendala seorang pelajar itu. Nah, menyikapi hal ini, menyikapi masalah ini, lalu bagaimana kemudian kita bersikap. Nah, kita akan belajar dari kisah. Jadi kisah atau cerita atau gambaran film atau lain sebagainya, ini juga ternyata juga mempengaruhi bahkan sampai ke tingkat yang negara. Contoh, di Jepang itu mereka pengen suatu saat masuk ke Piala Dunia, dan ternyata kemudian dia membuat kisah yang menginspirasi anak-anak pada zamannya, yaitu Kapten Tsubasa. Dan akhirnya apa? Beberapa tahun kemudian ternyata benar, bahkan di setiap perhelatan Piala Dunia Jepang itu menyumbang dari Asia yang kemudian ikut Piala Dunia. Yang kedua adalah Korea. Korea itu terkenal dulunya orang-orangnya itu tidak romantis, maka kemudian mereka membuat drama Korea sehingga bahkan sampai mendunia ya, bahkan di Indonesia demam drama Korea, di negara-negara yang lain juga. Yang ketiga adalah negara Israel. Dulu negara Israel itu tidak ada, akan tapi berkat sebuah novel yang dikarang oleh Theodore Herzl, nanti kalian bisa searching seperti apa sejarahnya. Itu berasal dari sebuah novel yang berjudul The Old New Land. Jadi ini menginspirasi untuk membuat sebuah negara di antara Sungai Efrat dan Tigris. Nah, itu di tengahnya ada bintang David, itulah negara Israel. Itu berasal dari sebuah kisah juga. Kemudian lalu bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia ini kisah yang sangat terkenal dan mungkin kalian juga sampai saat ini diceritakan juga adalah kisah Kancil Nyolong Timun. Nah, tidak heran mungkin juga karena ini itu Indonesia juga korupsinya itu juga di papan atas. Kita sudah melihat beberapa berita-berita yang kemudian berita korupsi ini menjadi pertanyaan bagi kita, apakah ini juga kisah ini berpengaruh? Oke,
Nah, lalu apa saja kriteria kisah yang berpengaruh itu? Nah, diantaranya ada 6 ciri-ciri kisah yang kemudian berpengaruh. Nah, kita coba untuk menginternalisasikan kepada diri kita bagaimana kita membuat kisah kita sendiri, citra kisah sendiri dengan rencana seperti itu. Oke, di sini ada karakter pemenang. Jadi kisah yang bagus ini paling tidak ada 6 ciri ini. Yang pertama adalah tokoh utama. Seperti pertandingan bola, tokoh utama ini adalah pemainnya. Kalau di Kapten Tsubasa ya Kapten Tsubasanya. Kalau di Kancil Nyolong Timun ya itu adalah kancilnya. Nah, kalian ini adalah tokoh utamanya. Kalian yang nanti menjadi pemenang itu adalah kalian, bukan orang lain, bukan orang tua kalian. Kalian adalah tokoh utama di cerita kalian masing-masing. Yang kedua adalah cita-cita. Jadi kalian harus punya tujuan, punya goal setting, punya cita-cita sehingga kalian paham mau kemana, sehingga ini menjadi acuan. Misalnya kalian mau pergi ke haji, misalnya haji itu perginya kemana? Ke Mekah dan Madinah. Nah, kalian sudah paham arahnya ke sana, tinggal bagaimana yang selanjutnya adalah misi, bagaimana untuk meraih cita-citanya. Kalau cita-cita kalian mau menjadi pengusaha atau mau jadi desainer misalnya, kalau yang di tata busana, nah kalian tetapkan desainer yang seperti apa, yang detail itu lebih bagus lagi. Yang kemudian yang ketiga adalah harus punya misi atau caranya, bagaimana caranya. Jadi ibarat tangga ya, kalian naik anak tangga itu kalian harus melewati step demi step, tidak kemudian langsung ujuk-ujuk berada di atas, itu tidak. Jadi misi ini penting. Kemudian yang keempat itu setiap kisah yang bagus itu pasti akan ada yang namanya ATHG. ATHG itu ancaman, tantangan, gangguan, dan halangan. Gampangannya itu kita sebut dengan ujian. Nah, pasti akan ada di setiap kehidupan kita, bahkan di Al-Quran juga tegas disampaikan, tidak dikatakan kita beriman sebelum diuji. Nah, ujian ini pasti akan ada. Kemudian yang kelima adalah teguh. Teguh ini memegang prinsip-prinsip. Kalau kita mau sukses, kita juga sukses dengan terhormat. Sukses itu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang benar. Yang selanjutnya adalah gigi. Gigi pasti capek, pasti akan ada pikiran, lelah dan lain sebagainya. Tapi yang harus dilakukan sebagai seorang pemenang itu adalah tetap gigih, tetap bisa meraih apa yang kemudian dicita-citakan itu dijalani. Ada tiga tipe seseorang yang dalam perjuangan itu ada yang disebut dengan quitters, kemudian ada campers dan climbers. Nah, karakter pemenang ini adalah yang climbers, yang tertinggi. Quitters itu yang kemudian dia sudah punya tujuan ke puncak gitu. Tapi kemudian dengan ada halangan itu ya berhenti. Jadi ada saja halangannya yang membuat dia itu berhenti. Kemudian ada tipe campers. Campers ini mendaki, kemudian dia menemukan tempat yang indah, dia berhenti untuk berkemah, ya sudah gitu. Jadi tidak melanjutkan apa yang menjadi cita-cita menjadi puncak tertinggi itu. Itu adalah tipe orang yang disebut dengan campers. Jadi ketika sudah melihat hal yang indah, yang bagus sedikit saja, kemudian dia
terheran-heran. Tapi kemudian karakter pemenang, pelajar yang berkarakter pemenang ini adalah tipe climbers. Jadi dia tidak akan berhenti sampai menuju ke puncaknya. Bahkan ketika sudah sampai puncak, dia pengen mencari puncak lain yang lebih tinggi, yang lebih menantang lagi. Nah, ini. Kemudian ada karakter universal yang kemudian ini tidak terbatas negara, tidak terbatas agama, suku. Nah, ini menjadi hal yang sama semuanya. Yang pertama adalah cinta Tuhan dan ciptaannya. Mandiri, tanggung jawab, jujur, amanah, patonah. Dia respect, dia saling tolong menolong dalam kebaikan ya tentunya. Kemudian ada percaya diri dan bekerja keras. Dia memiliki kepemimpinan dan keadilan. Selanjutnya baik hati dan rendah hati. Tidak hanya baik hati saja tapi juga rendah hati. Dan punya toleransi dan mengutamakan kesatuan. Ini yang menjadi karakter yang kalau kalian bisa melaksanakannya, insya Allah kalian menjadi seorang yang dikagumi, banyak temannya, seperti itu. Nah, dan terakhir sebagai kesimpulannya, bahwa kalau kita pengen sukses, pengen punya karakter yang bagus, tidak lain dan tidak bukan kita sudah punya contohnya. Tidak hanya sukses di dunia, tapi juga di akhirat juga. Dia adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Materi ini tidak berhenti sampai di sini. Jadi ini hanya pembuka saja. Untuk itu kalian juga harus mengulik bagaimana akhlak, bagaimana karakter dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan ini jaminannya adalah bukan dari saya, tapi dari Allah. Kalau kalian pengen sukses, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Terima kasih dan semoga kalian bisa sukses baik di dunia maupun di akhirat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.